Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 635A31, aplikasi komputer akuntansi 2. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Yuri Yuliani Eskom, selaku dosen mata kuliah aplikasi akuntansi komputer 2, kami ingin mengucapkan terima kasih telah membimbing dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek ini, serta teman-teman anggota lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami dengan studi kasus Karat-Zen Sales dan Service. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Junita Veronica dengan NIM 6321002. Yang kedua, ada saya sendiri sebagai moderator, Koirunisa Salsabila dengan NIM 6321091. Yang ketiga ada Pari Kesit Nurul Masyara dengan NIM 6321027. Dan yang terakhir ada Tika Triana Lismono dengan NIM 632100808. Sebelum memasuki transaksi, saya akan membacakan informasi dari perusahaan Karat-Zen Sales dan Service. Karat-Zen Sales dan Service adalah perusahaan sejak tahun 2018 yang bergerak dalam bidang penjualan berupa barang, pulsa, dan servis HP. Sebagian barang disuplai oleh pemasok dengan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2, 10, N30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, Karat-Zen Sales dan Service juga menerima jasa servis perbaikan HP yang mengalami kerusakan. Karat-Zen Sales dan Service sudah terdaftar menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2019, Karat-Zen Sales dan Service memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Premier versi 20 dengan konsep multi-currency. Nama, Karat-Zen Sales dan Service, alamat Jalan City nomor 127, Bandung, nomor 26515, nomor telepon 021 444 127. Nomor fax 1021 555 171 dan emailnya infopulsaservice@karatzen.com. Setelah membacakan informasi perusahaan, saya akan memberitahukan cara menginput data Karat-Zen Sales dan Service ke aplikasi Mayop. Perkenalkan, saya Koirunisa Salsabila dengan NIM 632100191 akan menjelaskan tutorial menginput data perusahaan sampai pembuatan data job. Yang pertama, untuk membuat data baru, pilih Create a New Company File. Selanjutnya, klik Next pada bagian Introduction. Lalu, isi data bagian Company Information, company name-nya, Karat-Zen Sales dan Service. Selanjutnya address di Jalan City nomor 127 Bandung. Selanjutnya phone number-nya phone number-nya 021 444 127. Fax number-nya 021 555 171. Dan yang terakhir email address-nya yaitu info pulsa service @karatzen.com. Setelah itu klik next untuk proses selanjutnya. Pada kotak bagian New Company File Assistant, bagian Accounting Information,
Isikan data tahun pembukuan, data tidak boleh salah. Yang pertama untuk current financial year itu tahun 2019. Last month of financial year-nya bulan Desember. Conversion month-nya bulan Januari. Number accounting of period-nya 13. Selanjutnya, klik next. Lalu, klik next lagi. Pilih option pertama, yaitu I would like to start with one, yang ini. Lalu selanjutnya klik next. Selanjutnya select your account list. Di industri classification-nya itu retail. Type of business-nya computer dealer. Setelah itu klik next. Ini tempat untuk save-nya di file sini. Lalu kalau mau ganti bisa, tapi kita langsung next. Selanjutnya klik command center. Dan ini adalah tampilan utama menu ABSS Premiere seperti ini. Klik yang show currency symbol system. Klik use easy, klik use expandable dan the enter. And checklist automatically check spelling. Selanjutnya pada bagian tab cells, checklist pada bagian opsi warm of duplicate invoice, number on record cells. Lalu klik button terms untuk pembayaran isi data pada kotak dialog. Payment is due-nya in green. Discount days-nya 10. Balance due days-nya 30. Discount-nya 2%. Selanjutnya klik tombol OK. Lalu pada bagian tab purchase, checklist pada opsi warm of duplicate purchase order number or recorder. Lalu pada bagian security, tab security, klik tombol user ID. Klik new. User ID-nya kita pakai nama Jungkook. Lalu klik OK. User ID-nya sudah dibuat, lalu klik OK. Setelah itu, OK. Nah, setelah itu pembuatan mata uang. Pada menu list, klik currency. Lalu kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian tampil currency list dengan berbagai macam mata uang. Tapi karena kita makainya cuma IDR rupiah dan United States dollar, ini kita hapus semua, jadi sisanya yang United States dollar lokal. Ini klik kanan, lalu delete. Setelah menghapus mata uang dari berbagai negara dan sisakan United Dollars lokal, ini klik edit. Lalu currency kodenya ganti IDR.
Currency name-nya jadi dari dolar menjadi rupiah. Lalu currency simbolnya menjadi Rp. Ininya before number, before currency symbol, lalu klik OK. Setelah itu, untuk mata uang United States Dollar, kita klik New. Currency kodenya USD, lalu pencet Tab. Currency name-nya menjadi United States Dollar. Exchange rate-nya menjadi 14.122. Lalu currency simbolnya US dollar. Ininya sama, lalu klik tombol OK. Selanjutnya, ini close. Selanjutnya, hapus akun yang tidak digunakan. Langkahnya yaitu pada command center, pilih akun, lalu klik akun list, pilih list akun yang ingin dihapus. Yang pertama ada payroll cekue akun. Pada akun yang dihapus, pilih pertama yaitu payroll cekue akun. Ini kita edit. Lalu pada kotak dialog edit account, klik kanan, kemudian delete account. Begitupun juga cash drawer, edit. Pada menu ini kita delete. Selanjutnya ada less, proven for daftar debts, atau 122.110, edit, klik kanan, delete account. Setelah itu, close. Selanjutnya, edit data akun. Edit data akun juga sama di akun list. Edit kita dari data akun lama, yang pertama ada cekue akun 12110. Setelah itu kita edit akun. Yang pertama ada cekue akun dengan nomor akun 12110. Klik edit. Akun name-nya kita ganti jadi cash IDR. Lalu klik OK. Lalu ada yang kedua, ada Pretty Cash dengan nomor akun 12140. Klik edit. Akun name-nya Bank BCA IDR. Oke. Setelah mengedit akun dari bank tadi dan akun-akun lainnya, langkahnya seperti yang tadi juga, yaitu close. Setelah pembuatan akun baru tadi, sekarang kita membuat link account. Link akunnya ada mata, kita pilih list, lalu pilih currency. Yang pertama rupiah, kita klik tombol edit. Selanjutnya ke receivable account. Ininya trade debtors IDR, bank akunnya pas IDR. Ininya di checklist, lalu selanjutnya ke payable account. Ininya sama, trade day creditor, IDR, lalu cash IDR. Ininya ajak inventory, fake paid, deposit, discount, blood, best paid.
Lalu kita klik OK. Lalu pada mata uang USD, kita sama, klik Edit. Klik Reservable Account. Ini ya kita ubah menjadi Trade Debtors USD. 2. Use account, yang ini ya cash USD. Use account, ini ya kita checklist. Ininya break collected. Use account, yang kedua customer deposit. Yang ketiga discount given. Lalu yang terakhir ada late face collect atau 6. Selanjutnya pada menu payable account, sama seperti tadi, ininya Trade Debtors USD. Ininya cash USD. Ini kita checklist kecuali yang atas. Yang pertama freight paid. Use account, yang kedua deposit paid. Use account, yang ketiga discount taken. Dan yang terakhir late fresh paid. Selanjutnya kita klik OK. Setelah membuat link account, selanjutnya pembuatan data pajak. Pada menu bar, pilih menulis, lalu pilih tax kode. Selanjutnya pada jendela tax kode list, kita klik pajak VAT atau klik tombol edit. Kemudian lakukan perubahan data, tax kodenya PPN, deskripsinya pajak, tambahan nilai, ininya VAT, rate-nya 10%. Ininya VAT collect dan ininya VAT paid, lalu klik OK. Selanjutnya kita pembuatan data job. Ini kelas dulu. Pada menulis juga sama. Kemudian pilih jobs. Kita klik new. Jobnya itu P untuk produk. Yang pertama job numbernya P yang pertama. Lalu klik tab. Job name-nya itu produk. Lalu klik OK. Lalu yang jasa juga new. Job numbernya J. Klik tab. Job name-nya jasa. Lalu klik OK. Lalu ini pencet klik close. Selanjutnya, saya Tika Triana Rismono dengan NIM 6321088 akan melanjutkan tutorial dari pembuatan kategori hingga pencatatan persediaan barang. Yang pertama pembuatan kategori. Pembuatan kategori kita masuk menulis, lalu masuk kategori, lalu kita klik new. Setelah klik new, lalu kita isi dengan kategori ID yaitu L dan kategori name-nya itu lokal. Setelah sudah, kita OK, lalu kita klik new lagi untuk mengisi data kategori yang selanjutnya yaitu O.
dengan kategori name-nya overseas. Jika sudah, kita klik OK kembali dan tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada pembuatan price level. Kita masuk ke menu list, lalu ke custom list and file name, lalu klik yang price level. Lalu pada price levelnya kita isi name of price level A dengan IDR, dan name of price level B-nya itu dengan USD. Lalu klik OK. Selanjutnya ada pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Kita masuk menu cart file, lalu ke cart list. Kita klik new, lalu profilnya cart tipenya customer, namanya kita isi dengan PT Tio, lalu cart ID-nya C001. Jangan lupa currency-nya IDR. Setelah itu currency-nya kita isi IDR, lalu kita masuk ke tab selling detail. Kita isi dengan item price levelnya, jangan lupa sell layout-nya no default. Lalu item price levelnya kita ganti jadi IDR. Tax code-nya kita isi jadi PPN. Lalu freight tax code-nya kita tetapkan jadi NT. Jika sudah, klik OK. Lalu untuk customer yang lain, kita akan isi seperti tata cara yang sama. Jika sudah terisi data customernya, akan terlihat seperti ini. Lalu kita akan isi data supplier. Data supplier caranya masih sama, yaitu kita klik new, kita ganti cart tipenya dengan supplier, lalu isi name-nya itu dengan data supplier yang kita punya. Itu ada PT Haikal Distribution, dengan card name-nya itu S001, lalu currency-nya jangan lupa diganti dengan USD, lalu buying detail-nya kita ganti jadi no default, tax code-nya diganti menjadi PPN, dan freight tax code-nya kita tetapkan menjadi NT. Lalu untuk supplier selanjutnya, PT Agusel dan PT Tirta dilakukan dengan cara yang sama. Jika sudah mengisi data supplier, akan terlihat seperti yang sama dengan data customer dan suppliernya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi data karyawan dengan cara yang sama. Kita klik new, card tipenya kita ganti dengan employee, last name-nya kita isi dengan Mahendra, lalu card ID-nya kita isi dengan I001, dan currency-nya masih IDR. Lalu kita klik OK. Lalu untuk employee yang selanjutnya kita isi dengan yang sama. Ini masih employee, last name-nya dengan Rizwan, card ID-nya dengan I002, currency-nya masih tetapkan IDR. Lalu klik OK. Jika sudah diisi data pelanggan, pemasok, dan karyawan, akan terlihat seperti kayak ini, yaitu ini customer, ini supplier, dan ini employee. Jika sudah, kita close. Selanjutnya ada pencatatan saldo awal akun, yaitu kita buka dengan menu setup, lalu klik balance, lalu account opening balance, lalu kita isi saldo awal akun sesuai dengan saldo awal akun current sale and service. Yang pertama kita isi 250 juta, lalu akumulasinya dengan minus 50 juta, lalu cash dengan mata uang IDR kita isi 70 juta,
Lalu cash dengan mata uang USD kita isi dengan nominal $2.500. Jika ada tampilan seperti ini, maka kita calculated now, lalu klik OK. Jika cash USD exchange-nya tidak terisi otomatis, maka kita isi dengan manual saja dengan nominal Rp32.500. Lalu Bank BCA dengan mata uang IDR kita isi 120 juta. Lalu bank dengan mata uang USD kita isi dengan $15.000. Lalu kita calculated now lagi, kita OK. Lalu bank USD exchange-nya kita isi Rp1.412.100. Lalu trade dep store dengan mata uang IDR kita isi dengan nominal 20 juta. Lalu trade dep store dengan mata uang USD kita isi $100. Kita calculated now lagi, kita OK. Lalu trade dep store USD-nya exchange-nya tidak terisi manual, maka kita isi dengan 1.412.100. Kan salah lagi kan, ini 211. Dari $15 ini 211. Bank dengan mata uang USD kita isi dengan $15.000, lalu bank USD exchange-nya kita isi dengan nominal 211.815.000. Lalu trade dep store dengan mata uang IDR 211.815.000. Lalu trade dep store dengan mata uang IDR kita isi 20 juta. Trade dep store dengan mata uang USD kita isi $100. Kita calculated now, kita OK. Lalu kita isi manual dengan nominal 1.412.100. Lalu casing dengan nominal 4.775.000. Voucher pulsa dengan 1.050.223. Lalu earphone-nya kita isi dengan nominal 40 juta. Memory card-nya dengan kita isi 9 juta. Lalu SIM card-nya 1 juta. Lalu trade creditor dengan mata uang IDR kita isi dengan nominal 12 juta. Lalu trade creditor dengan mata uang USD kita isi dengan nominal $3.500. Kita calculate now, kita OK. Kita isi kembali jadi 49.423.500. Lalu VAT collected-nya kita isi dengan nominal 40 juta. VAT paid-nya kita isi dengan minus 50 juta. Lalu owner share dengan kapitalnya 500 juta. Lalu owner share drawing-nya dengan minus 50 juta. Lalu yang terakhir ada retained earnings dengan nominal 212.945.200. Jika sudah terisi semua dengan amount left to be allotted-nya dengan 0, artinya atau balance, maka kita OK. Untuk pengisian saldo piutang dengan customer Bapak Jamal dan PT Raihan akan diisi dengan tutorial sama seperti yang tadi. Dan ini pause ya Ika ya. Jika saldo piutangnya sudah terisi semua, maka tampilannya akan seperti ini.
dengan currency UDR ada PT Raihan dengan nominal 8 juta dan PT Tio dengan nominal 12 juta. Lalu dengan currency USD ada Bapak Jamal dengan nominalnya 100 dolar. Lalu jika sudah, kita klik close. Tahap selanjutnya yaitu pencatatan saldo piutang, yaitu kita buka menu setup, buka menu balance, lalu customer balance. Maka tampilannya untuk currency DR ada PT Raihan dan PT Tio, dan currency USD ada dari Bapak Jamal. Lalu kita akan contohkan dengan mata uang IDR. Kita klik PT Tio, lalu kita add cell. Jika tampilannya sudah seperti ini, lalu kita isi Bapak Tio dengan term yang sama, yaitu 2%, 10 net 30. Kita isi invoice, kita ganti invoice-nya dengan INV strip 01, lalu tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 25 bulan 12 tahun 2018. Nominalnya kita isi dengan 12 juta. Lalu text plotnya kita ganti menjadi NT. Jika sudah, maka kita jangan lupa kategorinya kita isi dengan lokal karena dia dengan mata uang IDR. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita akan mengisi pencatatan saldo hutang. Menunya dengan masih sama, yaitu buka setup, lalu buka menu balance, lalu supplier balance. Jika sudah, ini tampilan currency pada currency IDR dengan PT Agusel. Lalu jika USD, itu ada PT Haikal Distribution dan PT Tirta. Lalu kita contohkan dengan mata uang USD dengan PT Haikal Distribution. Lalu kita add purchase. Lalu PO-nya bakal kita ganti jadi INV 01. Tanggalnya kita ubah menjadi 26 bulan 12 2018. Lalu total include text-nya kita ubah menjadi 2000 dolar. Text code-nya kita ubah menjadi NT. Lalu kategorinya kita ubah menjadi overseas. Jika sudah, kita klik record. Lalu untuk pengisian saldo hutang pada PT Agusel dan PT Tirta, caranya akan sama seperti yang tadi. Jika sudah mengisi semua saldo hutang, maka akan tersedia nominalnya, yaitu dengan currency DR Bapak Agusel dengan nominalnya 12 juta, lalu dengan currency USD PT Haikal Distribution dengan nominalnya 2000 dolar dan PT Tirta dengan nominal 1500 dolar. Lalu ini kita close. Selanjutnya yaitu pencatatan persediaan barang. Lalu kita buka modul inventory. Kita klik item list. Lalu kita klik new. Lalu kita isi pada tab profile dengan item number-nya. Kita isi CIP dengan name-nya itu casing iPhone. Lalu lalu ini kita I buy this itemnya kita checklist, I sell this itemnya kita checklist, dan I inventory this itemnya kita checklist. Lalu I buy this itemnya kita isi dengan akun 5100 dengan nama akun accessories purchase. Lalu I sell this itemnya kita isi dengan akun 4100 dengan namanya aksesoris handphone. Lalu I inventory this itemnya kita isi dengan nomor akun
12310 dengan nama akunnya casing. Lalu jika sudah, kita buka tab pada buying detail, kita isinya ini. Jika sudah mengisi I build this item, I sell, dan I inventory, lalu kita buka tab ke buying details, kita isi ini menjadi unit. Lalu text code when box-nya kita isi NT, lalu kita pindah ke selling details, kita masukkan nominalnya dengan nominal 1 juta dengan mata uang IDR. Lalu ini kita isi unit. Lalu text code when sold-nya kita isi dengan NT. Lalu untuk mata uang USD-nya kita isi dengan 70,8 dolar. Lalu ininya kita ganti menjadi 0. Lalu kita klik OK. Lalu untuk pengisian persediaan yang lainnya dengan cara yang sama. Jika sudah mengisi, maka kita lanjut ke menu inventory, lalu ke count inventory untuk mengisi quantity persediaan barang yang kita punya. Untuk casing Android dengan kuantitinya 2, lalu casing iPhone 3, lalu earphone type C dengan 4, lalu earphone wireless dengan 4, lalu memori 128GB dengan 6, lalu memori 256 6, lalu SIM smartphone kita isi 6, SIM XL nya 4, lalu voucher IM3 nya 3, lalu yang terakhir ada voucher Telkomsel dengan 4. Jika sudah, maka kita adjust inventory, lalu kita continue dan kita opening balance. Lalu kita isi unit cost sesuai dengan saldo, sesuai dengan persediaan kita. Jika sudah mengganti tanggalnya, lalu kita isi data-datanya. Yang pertama ada CAD dengan unit cost-nya 887.500. Lalu ada CIP dengan unit cost-nya 1 juta. Selanjutnya ada ETC dengan unit cost-nya 4 juta. Lalu ada EWS dengan unit cost-nya 6 juta. Lalu ada M128 dengan unit cost-nya 700.000. Lalu dengan M256GB dengan unit cost-nya 800.000. Lalu ada SL itu 86666. Lalu SXL-nya dengan 120.000. Lalu dengan VM3-nya dengan di harga 83.333. Lalu VTS-nya di harga 200.000. Jika sudah, kita ubah kategorinya menjadi L. Jika sudah, lalu kita record. Saya Junita Veronica dengan NIM 63210202 akan melanjutkan tutorial dari transaksi pertama hingga ke 9. Yang pertama yaitu transaksi pembelian tunai dengan mata uang USD. Pertama, berikut adalah soalnya. Lalu setelah itu kita buka komennya. Yang pertama, pilih modul purchase, lalu pilih enter purchase, suppliernya dengan nama PT Tirta, use supplier. Lalu untuk tax exclusive-nya tidak usah di checklist
Jangan lupa untuk mengubah template-nya menjadi layout item. Oke. Diubah tanggalnya dan purchase invoice-nya. Oh ya, dan juga terminnya diubah menjadi COD karena dia berbentuk tunai. Kode purchase-nya diubah menjadi dengan tanggal sesuai dengan soal tadi. Sesuai transaksi. Lalu jika sudah di tab kategorinya O, use kategori, jobnya juga jangan lupa P, produk, use sekian. Jika sudah, maka klik record. Nomor 2 yaitu ada transaksi pembelian tunai dengan mata uang IDR. Yang pertama kita buka modul purchase, lalu klik enter purchase, lalu pilih menu bill ini, lalu unchecklist tag include, ubah layoutnya menjadi item. Sudah menjadi item, lalu masukkan suppliernya yaitu PT Agus Sel. Diubah purchase tanggalnya. Terminnya juga diganti menjadi COD. Oke. Lalu setelah itu isi sesuai dengan soal. Lalu jobnya, jika sudah jangan lupa untuk mengganti kategorinya menjadi L. Jika sudah maka langsung di record saja. Lalu adanya transaksi nomor 3 dengan soal seperti ini. Transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Pertama kita buka lagi modul purchase, pilih enter purchase. Sama seperti tadi, kita isi dulu untuk suppliernya PT Agus Sel. Lalu dengan termnya, lalu diubah kode purchase dan juga tanggalnya. Lalu tanggalnya disesuaikan. Layoutnya juga diganti ya ke item. Lalu baru dimasukkan transaksi yang terjadi. Lalu diubah PPN-nya. Lalu jobnya diganti produk. Lalu setelah itu diganti juga kategorinya yaitu L. Untuk melihat jurnalnya bisa di CTRL R. Lalu akan muncul jurnalnya. Jika sudah masuk jurnalnya, klik OK.
record. Berikutnya adalah transaksi yang keempat, yaitu transaksi penjualan kredit untuk jenis servis mata uang IDR. Yang pertama, kita buka untuk penyelesaiannya, lalu masuk ke modul sales, lalu ke enter sales, lalu sesuaikan dengan pernyataan soal. Pada bagian customer, dimasukkan PT Tio, reduce customer, lalu checklist pada tag inklusif, diubah nomor invoice-nya dan juga tanggalnya. Lalu description-nya diisi dengan jasa servis tablet dengan akunnya dengan harga 1.864.104.000. Lalu klik T dengan job J, kategorinya L, lalu jika ingin melihat jurnalnya CTRL, jangan lupa juga diganti entry-nya menjadi PPN. Jika sudah, lalu bisa dilihat jurnalnya dengan cara CTRL R. Jika sudah muncul, maka OK, lalu record. Selanjutnya, transaksi yang kelima, yaitu transaksi penjualan secara kredit dengan mata uang IDR. Yang pertama, di modul sales, masuk ke enter sales, lalu di unchecklist tax inklusifnya, lalu pilih customer-nya dengan nama PT Raihan. Customer termsnya diubah menjadi net 10 after EOM, lalu diganti, lalu klik OK, lalu layoutnya diubah menjadi item, klik OK, lalu invoice pada tanggalnya diubah, disesuaikan. Setelah itu dimasukkan sesuai data transaksi. Lanjut, produk, lalu entry-nya diganti dengan PPN. Selanjutnya sama seperti yang tadi, lalu kategorinya juga diubah menjadi L. Lalu jika ingin melihat jurnalnya, CTRL R. Jika sudah tertampil jurnalnya, maka klik OK, lalu record. Berikutnya adalah transaksi yang keenam, yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Yang pertama, kita buka modul purchase, lalu enter purchase dengan nama customer, dengan nama supplier PT Haikal. Ya, supplier, lalu terminnya diubah menjadi pilih in given, lalu diskonnya 10 hari dengan balance 2 days-nya 30 dengan diskonnya 2%, lalu klik OK, lalu diubah data purchase-nya dan juga tanggalnya, lalu diubah layout-nya menjadi item, lalu dimasukkan sesuai permintaan dengan harga 8,4 dengan jobnya itu produk. PPN-nya juga diganti dengan PPN. Selanjutnya diisi dengan cara yang sama. Lalu kategorinya yaitu O. Jika sudah, lalu CTRL untuk melihat jurnalnya. Jika sudah tertampil, maka klik OK lalu record.
Selanjutnya, transaksi yang ketujuh yaitu transaksi penjualan untuk jenis servis dengan mata uang IDR. Pertama, buka modul sales, lalu enter sales. Lalu pilih customer-nya yaitu PT Tio. Lalu terms-nya diganti dengan COD. Oke. Lalu tax include-nya di checklist. Nomor invoice dan data tanggal diubah disesuaikan. Setelah itu deskripsinya diganti dengan service LCD handphone sebanyak 2 item. Akun 4 script 2500. Lalu klik use account dengan harga 3.530.500. Lalu kategorinya L. This kategori. Jika sudah, maka boleh di set TRLR. Jika sudah keluar jurnalnya, maka langsung oke. Lalu record. Selanjutnya, transaksi ke-8 yaitu penjualan tunai dengan mata uang USD. Yang pertama, masuk ke modul sales, lalu enter sales, lalu dimasukkan nama customer-nya yaitu Jamal. Terms-nya diubah menjadi COD. Oke, lalu invoice dan tanggal diubah. FT 11.01.06 tanggal 11 Lalu setelah itu layoutnya diubah menjadi item, lalu disesuaikan data transaksinya, kuantitinya 4 dengan barang memori 256 GB, use item, harga 56,64. Jika sudah, jobnya produk, use menggunakan PPN. Lalu data transaksi berikutnya juga sama dengan kategori O. Jika sudah, bisa dilihat jurnalnya dengan CTRL-R. Jika jurnal telah terlihat, klik OK, lalu record. Selanjutnya, transaksi ke-9 yaitu transaksi retur penjualan dengan mata uang IDR. Modul sales, enter sales, dengan customer PT Raihan, dengan termnya, lalu klik OK, lalu invoice dan data tanggal diubah sesuai data transaksi. Lalu teks eksklusifnya di unchecklist, layoutnya diganti dengan item, klik OK, lalu datanya disesuaikan lagi, minus 2, nama itemnya IWS, Rp6.000.000, udah benar. Dengan job produk, PP-nya juga diganti dengan PPN kode. Lalu kategorinya L. Jika sudah, bisa dilihat di jurnal CTRL R. Jika jurnal sudah keluar, maka klik OK, itu record.
Lalu buka lagi sales register. Kartu kredit. Lalu pilih PT Rehan to apply to sell. Lalu tanggalnya diubah lagi menjadi tanggal 12 bulan 1 2019. Lalu masukkan nominalnya, lalu klik record. Selesai. Selanjutnya, saya Farika Nurul Masyaro dengan NIM 632102887 akan melanjutkan tutorial transaksi dari transaksi nomor 10 sampai dengan laporan. Transaksi 10 yaitu transaksi pelunasan piutang. Kita klik modul sales dan klik receive payment. Untuk customer kita pilih PT Tio, kita use. Untuk deposito account kita pilih Cash IDR. ID-nya kita ganti jadi CR000001 dengan tanggal 13 Januari 2019. Karena kita akan melunasi piutang tahun lalu, maka kita klik yang pada tanggal 25/12/2018, yaitu yang paling atas, di amount applied-nya sebesar 12 juta. Lalu kita klik amount receive sebesar 12 juta dan kita tap. Setelah seperti ini, kita record. Tapi apabila ingin melihat jurnal, maka bisa klik Ctrl R. Nah, jurnalnya seperti itu yang ditampilkan, lalu kita klik OK dan record. Transaksi berikutnya yaitu transaksi 11, merupakan retur penjualan, yaitu kita akan meretur penjualan dari tanggal 11 Januari 2019. Penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, kemudian klik enter sales, lalu isikan data. Pada customer kita pilih PT, kita pilih Jamal. Dengan terms kita ganti menjadi day of month after EOM. EOM-nya kita ganti jadi 10 dan discount for early-nya kita ganti menjadi 0. Setelah itu kita enter. Belum melanjutkan, kita ganti layout menjadi item dan invoice kita ganti menjadi FJ 110111 dengan tanggal 15 Januari 2019. Ship-nya kita isikan -2 karena kita meretur barang dengan barang yang diretur yaitu memori 256 GB. Price-nya kita masukkan sebesar 56,64 US dollar. Kita tap saja, maka total akan muncul sebesar -113,28. Terus jobnya kita pilih yang produk. Teks jangan lupa kita menggunakan PPN. Kategori kita menggunakan oversize karena ini mata uang asing. Setelah selesai, kita lihat jurnal. Nah, jurnalnya akan terlihat seperti pada gambar, lalu kita klik OK dan kita record. Transaksi 12 yaitu transaksi pelunasan hutang.
Kita akan melakukan pelunasan hutang kepada PT Agus Sel sebesar 4.881.250. Langkah penyelesaiannya yaitu kita klik pada Command Center, kita klik modul Purchase, lalu kita pilih yang Pay Bills. Suppliernya kita pilih Agus Sel. Accountnya dari Kas IDR kita ganti menjadi Bank IDR. Use cekwinya kita ganti menjadi BK 160112 dengan tanggal 16 Januari 2019. Karena kita akan melakukan pelunasan hutang dengan jumlah 4.881.250, maka kita klik pada kolom yang ketiga sebesar 4.881.250. Lalu kita klik amount, maka hasilnya akan sama dan kita tap. Setelah seperti ini, kita lihat jurnal dengan cara Ctrl R. Jurnal muncul sebagai berikut, lalu kita klik OK dan kita klik Record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 13 merupakan pelunasan hutang. Perusahaan akan melakukan pelunasan hutang kepada PT Haikal Distribution, yaitu penyelesaiannya klik modul Purchase, pilih Pay Bills, supplier, kita pilih PT Haikal Distribution. Dengan akunnya juga kita ganti menjadi Bank USD. Cekwinya yaitu kita ganti menjadi BK 200113 dengan tanggal 20 Januari 2019. Oke, pada amount apply-nya kita tulis 224,62. Ini dalam USD ya. Lalu kita klik amount-nya, maka akan sama nominalnya, lalu kita tap. Setelah seperti ini, untuk melihat jurnal kita tekan Ctrl R. Jurnal sudah muncul, jurnal terlihat seperti pada gambar, lalu kita klik OK dan kita klik Record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 14 pelunasan piutang dengan menggunakan mata uang rupiah. Perusahaan melakukan pelunasan piutang kepada PT Raihan. Cara pengerjaannya yaitu pada Command Center kita pilih modul Sales, lalu kita pilih Receive Payment. Customer-nya kita pilih PT Raihan. Dengan ID-nya kita ganti menjadi BK 250114 dengan tanggal 20 dengan tanggal 25 Januari 2019. Kita akan melunasi piutang tahun lalu, itu kita klik kolom yang paling atas, kita tulis sebesar 8 juta, lalu kita klik amount receive. Setelah itu kita tap, dan untuk melihat jurnal kita klik Ctrl R. Jurnal akan tampil seperti pada di gambar, lalu kita klik OK. Start record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 15. Perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang rupiah. Penyelesaiannya yaitu pada Command Center kita klik Account, lalu kita pilih yang Record Journal Entry. General Journal kita ganti menjadi KK 207011 dengan tanggal 27 Januari 2019. Memonya kita akan isi dengan membayar gaji karyawan
atas nama Mahendra. Pada account kita pilih wages and salaries dengan nomor 6-5130. Kita use account dan nominalnya kita isi sebanyak yang ada di data, yaitu 4 juta. Kita tap saja. Dengan teksnya kita menggunakan NT. Lalu yang kedua, akun yang kedua kita pilih Bank BCA IDR dengan nomor 1-2140. Kita use, kita tap saja. Pada bagian kredit akan muncul otomatis sebesar 4 juta. Kita tap dengan teks sebesar, teksnya jangan lupa menjadi NT dan kategorinya kita ganti menjadi lokal. Setelah selesai, kita akan mulai jurnal dengan cara Ctrl R, yaitu jurnal akan muncul seperti pada di gambar. Kita klik OK, lalu kita record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 16 yang merupakan perusahaan melakukan transfer bank. Cara Zenseal dan Service melakukan transfer bank dari Bank BCA ke akun kas. Yaitu cara penyelesaiannya, pilih pada Command Center yaitu Banking dan kita pilih yang Spend Money. Account jangan lupa kita ganti menjadi Bank BCA IDR atau rupiah. Kita use account. Check queue, kita check queue number, kita ganti menjadi BKM 0001 dengan tanggal yaitu 28 Januari 2019. Memonya kita isi dengan transfer memonya kita isi dengan transfer dari Bank BCA IDR ke akun kas. Pada akunnya kita akan memilih kepala 1 yaitu kas IDR dengan nomornya 1-2110 dengan amountnya yaitu 5 juta. Kita tinggal tap saja, jangan lupa teksnya kita menggunakan NT, lalu pada kolom amountnya kita klik, maka nominalnya harus sama dengan yang ada di bawah. Jangan lupakan kita masukkan kategori, yaitu kategorinya lokal. Setelah selesai, kita akan melihat jurnal, yaitu dengan Ctrl R. Jurnal akan tampak seperti pada gambar, lalu kita akan klik OK dan kita record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 17 merupakan transaksi penyusutan aktiva tetap. Untuk mencatat penyusutan aktiva tetap, pada kolom Command Center kita akan pilih modul Account, lalu kita pilih Record Journal Entry. Kita akan isi data. General Journalnya kita ganti menjadi GJ 310117 dengan tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2019. Memo kita isi dengan depresiasi store equipment bulan Januari. Accountnya kita menggunakan kepala 1 yaitu store equipment at cost dengan kepala 1-1110. Kita use,
Dengan debitnya kita masukkan uang sebesar 1 juta. Kita tap. Dengan teksnya kita menggunakan NT tetap. Lalu akun yang kedua kita menggunakan store equipment account debit dengan kepala akun 1 strip 1120 use. Kita tap, pada kolom kredit akan muncul sebesar 1 juta. Kita tap. Jangan lupakan teks tetap menggunakan NT dan kita pilih kategori. Kita menggunakan lokal, kita use kategori. Untuk melihat jurnal kita klik CTRL. Jurnal akan muncul seperti pada gambar, lalu kita klik OK dan kita record. Selanjutnya yaitu transaksi terakhir, transaksi 18 yang merupakan penyesuaian barang hilang. Penyelesaiannya yaitu pada comment center kita akan klik modul inventory, lalu kita pilih adjust inventory. Inventory journal number-nya kita ganti menjadi IJ3101118 dengan tanggal 31 Januari 2019. Memonya kita isi dengan persediaan barang yang hilang. Kodenya SXL. Lalu pada item numbernya kita menggunakan SXL dengan nama SIM XL, kita use. Quality-nya kita isikan -2 karena barang yang hilang merupakan ada 2. Unit cost-nya kita manualkan menjadi 0, maka amount-nya otomatis menjadi 0. Kita cancel. Job-nya kita ganti menjadi produk. Use. Kategorinya jangan lupa kita pakai yang lokal. Untuk melihat jurnal kita klik Ctrl R. Jurnal akan muncul seperti di gambar, lalu kita klik OK. Dan kita record. Setelah menyelesaikan transaksi yang ada pada data, selanjutnya kita akan melihat laporan-laporan. Yang pertama kita lihat yaitu ada laporan laba rugi. Dengan cara pada comment center kita pilih yang report, kita pilih yang account. Selanjutnya kita cari yaitu invoice accrual statement. Kita klik customs, dengan date from-nya kita ganti menjadi Januari dan langsung kita display karena kita akan melihat laporan. Tapi apabila teman-teman mau langsung mendownloadnya, teman-teman bisa langsung klik send to date, bisa kalian pilih sesuai dengan yang diinginkan. Karena saya mau menunjukkan, maka saya akan klik display. Berikut merupakan income statement pada perusahaan Karat-Zen pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu yang kedua ada laporan akun transaksi. Masih sama di index to report, kita pilih yang account transaction accrual. Kita klik custom. Jangan lupa date from-nya kita ganti menjadi Januari. Apabila teman-teman ingin langsung mendownload, teman-teman bisa langsung klik send to dan memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena saya akan menunjukkan jurnalnya, saya akan mengklik display. Berikut merupakan akun transaksi accrual bulan Januari pada PT Karat-Zen. Selesai melihat jurnalnya,
Lalu kita klik close. Untuk laporan yang ketiga yaitu laporan neraca. Masih pada index to report, kita pilih yang standard balance sheet ya, yang di sini. Standard balance sheet. Lalu kita klik custom. Select periodnya bulan Januari. Jangan lupa tetap diganti menjadi Januari. Jika teman-teman ingin langsung mendownload, maka bisa langsung klik send to dan pilih sesuai apa yang diinginkan. Karena saya akan menunjukkan, saya akan klik display. Berikut merupakan balance sheet pada Karat-Zen bulan Januari. Setelah selesai, kita klik close. Laporan yang keempat yaitu cash disbursement. Masih pada index to report, kita akan mencari laporan cash disbursement pada banking. Pada transaction journal yaitu cash disbursement. Kita klik customs. Jangan lupa transaksinya bulan Januari. Jika teman-teman ingin langsung mendownload, periodnya kita ganti to Desember. Jika teman-teman ingin langsung mendownload, teman-teman bisa langsung klik send to dan pilih sesuai yang diinginkan. Karena saya akan menunjukkan, saya akan klik display. Berikut merupakan jurnal cash disbursement Karat-Zen pada bulan Januari 2019. Setelah selesai, kita klik close. Laporan terakhir yang akan kita lihat atau kita download yaitu laporan cash receipts. Pada index to report bagian banking di jurnal transaksi jurnal, kita pilih yang cash receipts, kita klik custom. Jangan lupa transaction date Januari to Desember. Jika teman-teman ingin langsung mendownload, bisa langsung klik send to dan pilih sesuai yang diinginkan. Karena saya akan menunjukkan bagaimana laporannya, saya akan klik display. Berikut merupakan transaksi jurnal cash receipt jurnal. Setelah selesai, kita klik close. Penjelasan tutorial project yang kami buat, berikut kesimpulannya. Penjualan merupakan sebuah usaha konkret yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa, kepada produsen atau kepada konsumen sebagai sasarannya. Di zaman teknologi saat ini, sebagian besar perusahaan menggunakan aplikasi komputer, terutama aplikasi pada pencatatan keuangan akuntansi. Aplikasi komputer akuntansi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu tugas akuntansi, pencatatan keuangan, dan pelaporan secara efisien. Salah satu aplikasi yang digunakan saat ini adalah aplikasi komputer akuntansi ABSS Premier atau Mayo Premier. Adalah aplikasi yang populer dan banyak digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Perusahaan Karat-Zen Sales dan Service juga menggunakan aplikasi ini untuk mencatat, menghitung, mengelola pembelian, mengoptimalkan tingkat stok, dan lainnya secara efisien. Berikutnya saran yang bisa kami berikan yaitu ABSS Premier Mayop versi 20 adalah aplikasi komputer akuntansi yang dikembangkan oleh ABSS yang sebelumnya dikenal dengan Mayop untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dan pencatatan bisnis mereka. Aplikasi ABSS Premier versi 20 yang digunakan untuk menginput data atau transaksi lainnya pada perusahaan Karat-Zen Sales dan Service digunakan cukup baik. Penggunaan aplikasi ini harus dikembangkan agar mempermudah sistem penjualan pada perusahaan yang menggunakan aplikasi tersebut. Sekian materi proyek kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.